Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan berkahnya kita ketemu lagi teman-teman dalam rangka belajar ya. Semoga pembelajaran kita melalui video ini ada manfaatnya. Saat ini perkenalkan, saya Vivi Iswanti Syirwan. Saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Information System atau Sistem Informasi Manajemen. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ini ya, terlihat ya teman-teman, mata kuliahnya Sistem Informasi Manajemen. Kita akan bahas dari sisi mengelola pengetahuan atau knowledge management. Oke. Banyak manajer saat ini yang menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan itu tergantung daripada kemampuan satu industri, satu perusahaan dalam membuat dan mengelola satu knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu dinilai begitu penting, aspek yang demikian luar biasa penting bagi satu organisasi untuk tumbuh kembang daripada organisasinya, untuk memenangkan persaingan bisnisnya, untuk bisa menjadi pembeda dia dari organisasi yang lain. Gitu. Jadi knowledge ini sebuah intangible asset yang tidak berwujud. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali studi yang telah menemukan sebagian besar nilai pasar saham perusahaan itu terkait dengan intangible aset yang tidak berwujud. Ya, di antaranya adalah reputasi ya, reputasi satu organisasi atau proses bisnis yang unik. Nah, salah satunya adalah dengan knowledge management. Nah, nanti kita akan bahas ya. Lalu dimensi penting pengelolaan pengetahuan. Teman-teman udah ada yang tahu mengenai DIKW ini, Data, Information, Knowledge, dan juga Wisdom. Ya, ini penting sekali untuk kita nanti berangkat mengenai pengelolaan pengetahuan. Ada sebuah piramida, ya, dari data dari bawah yang sifatnya luas sekali, besar, mengerucut menjadi sebuah wisdom. Data itu apa sih? Data itu fakta, ya, fakta tertentu yang merepresentasikan satu benda atau objek tertentu. Diperoleh dari mana? Dari observasi, dari pengamatan, atau dari sesuatu yang sifatnya nyata, raw material lah, masih bahannya mentah gitu. Level paling dasar terhadap keilmuan atau satu fenomena empiris itu data. Lalu kemudian bertingkat lagi menjadi sebuah informasi, yaitu menempati level kedua lah dari bawah, menerangkan satu kegiatan, menjawab apa itu data yang tadi yang diproses, lalu kenapa, lalu di mana, lalu juga kapan, siapa, dan bagaimana, atau 5W 1H. Lalu setelah data diproses menjadi sebuah informasi itu kemudian difungsikan atau ditransformasikan menjadi sebuah pemahaman tertentu mengenai fenomena sosial ataupun mengenai fenomena alam. Gitu. Dari situ nanti dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi, knowledge tadi ditumbuh kembangkan menjadi sebuah value, menjadi satu nilai yang kaitannya dengan moralitas atau kode etik tertentu, atau kebijakan tertentu atau teori tertentu. Ya, wisdom itu sendiri kan kebijakan, ya, yang kaitannya dengan nilai. Gitu. Jadi ketika kita dalam satu industri, dalam satu usaha atau organisasi bisnis, sebetulnya ketika kita buat kebijakan atau wisdom, kita harus mengambilnya dari knowledge yang ada, gitu, dari data yang ada, dari informasi yang ada, dari knowledge, lalu baru kemudian menjadi sebuah wisdom. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita sebagai pemimpin atau katakanlah BOD nantinya kita langsung menetapkan satu wisdom tertentu tanpa berdasarkan data yang kuat atau informasi yang diproses dengan baik gitu ya, dari data kan ya. Kalau informasi itu kan akhirnya dari data. Jadi datanya diproses dengan baik lalu menjadi sebuah informasi yang bernilai, nanti menjadi knowledge yang akan kita kelola. Nanti kita akan bahas itu, dan kemudian nanti menjadi sebuah kebijakan. Jadi harusnya demikian dalam hal pengelolaan daripada value itu sendiri menjadi sebuah kebijakan. Kalau diumpamakan di tingkat keilmuan misalnya, data itu di levelnya operator lah katakanlah, levelnya operator data gitu ya. Lalu kemudian ketika data dirubah menjadi
informasi, maka levelnya seseorang itu menjadi orang informan. Lalu kemudian nanti menjadi lagi di levelnya pengetahuan, maka orang itu bisa menjadi seorang analis gitu ya. Lalu pada akhirnya dia bisa mentransformasi sebuah value kebijakan, maka dia menjadi kasta tertinggi lah, orang yang bijak yang menghasilkan teori di bidang akademik misalnya. Itu dari sisi filosofnya ya. Jadi data merupakan fakta mengenai representasi mengenai objek, sifatnya masih bahan mentah. Informasi itu pengetahuan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ya, dari pengolahan dari data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Ada proses di dalamnya. Kalau data tadi kan sendiri aja gitu, lepasan, masih bahan mentah. Lalu kemudian kalau informasi diolah, lalu kemudian pengetahuan itu sendiri adalah dari si informasi yang ada ketika kemudian diseminasikan. Nanti ada prosesnya, nanti saya akan bicara ke sana. Lalu kemudian baru diterapkan menjadi satu nilai dengan adanya si wisdom itu sendiri. Itu ya. Dan dalam organisasi bisnis ada yang namanya knowledge management value chain, rantai nilai sebuah pengelolaan pengetahuan atau knowledge management value chain. Yang terpenting adalah knowledge management yang efektif itu gimana? 80%-nya itu adalah dari sisi manajerial dan juga organisasi. Jadi manajer itu mau megang peran penting ya dalam satu organisasi, dan juga 20%-nya adalah teknologi. Nah, si knowledge management value chain ini acuannya adalah serangkaian, jadi ini mata rantai ya, proses bisnis yang dikembangkan dalam satu organisasi untuk apa? Untuk identifikasi, untuk membuat